Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ahmad. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai core value ASN adaptif. Jadi selama proses MOOC ini sampai proses distance learning ini, apa yang saya pelajari tentang adaptif? Jadi yang saya pelajari tentang adaptif itu yang pertama, kalau pengertian adaptif itu adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Ini berarti adaptif itu adalah kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, entah itu perubahan secara di lingkungan kerja ataupun lebih luasnya di masyarakat. Nah, terus ada alasan kenapa sebagai ASN kita perlu memiliki sifat adaptif. Yang pertama itu kita harus mempunyai sikap adaptif karena untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis, di mana sekarang ini perubahan tiap harinya itu terus terjadi dan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, dan perkembangan teknologi. Semakin hari memang perkembangan teknologi ini semakin pesat. Yang awalnya kita hanya tahu namanya SMS dan telepon, ini sekarang merambah ke fasilitas internet. Berkenaan dengan perilaku adaptif ini sebenarnya ada namanya itu VUCA Award yang menjadi tantangan dalam kita sebagai ASN. Apa itu VUCA Award? Jadi VUCA ini kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu adalah perubahan yang terus terjadi. Sedangkan uncertainty itu ketidakpastian dalam masa depan. Jadi ada hal-hal memang yang tidak bisa dipastikan. Terus complexity, ragam kesulitan atau hal-hal yang rumit. Semakin hari itu tingkat kesulitan semakin tinggi dan makin muncul hal-hal yang rumit. Terus ambiguity itu tidak biasa atau hal-hal yang membingungkan. Jadi terkadang kita menemukan hal-hal yang membuat kita bingung untuk menghadapi hal tersebut. Nah, lantas sebagai ASN bagaimana menghadapi VUCA Award ini? Nah, untuk menghadapi VUCA Award ini kita bisa menghadapinya dengan istilah VUCA juga. Istilah VUCA ini merupakan istilah lain VUCA ini merupakan singkatan dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Nah, Vision di sini digunakan untuk menghadapi volatility tadi. Vision ini bermakna memiliki visi dan rencana. Jadi kita sebagai ASN itu harus memiliki visi dan rencana ke depannya. Kita mau melakukan apa, tujuan kita apa, pokoknya kita harus menjadi seseorang yang visioner. Kemudian understanding ini dilakukan untuk menghadapi uncertainty. Jadi dengan memahami perubahan secara mendalam, memahaminya dengan baik, maka itu kita akan mampu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan clarity untuk menghadapi complexity. Nah, clarity ini adalah kejelasan melihat peluang. Maksudnya apa? Maksudnya ini jika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, kita harus menggali permasalahan itu dengan jelas, memperhitungkan permasalahan itu dengan jelas, sisi A, sisi B, sisi C, melihat dari berbagai sisi, dan melihat sesuatu itu ada peluang. Jadi kita jangan ragu dengan peluang-peluang yang kita lihat tersebut, harus berani mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan peluang tersebut. Nah, selanjutnya itu agility.
untuk menghadapi ambiguity. Jadi untuk menghadapi kebingungan yang terjadi itu kita harus lincah merespon perubahan. Kita harus memiliki agility. Bagaimana kita harus secepatnya merespon perubahan. Jadi kalau misalnya ada perubahan di lingkungan kerja, misalnya terutamanya karena lingkungan berubah, otomatis itu kebijakan-kebijakan yang ada juga ikut berubah seiring berubahnya kondisi yang ada. Maka sebagai ASN sepatutnya kita siap untuk menjadi pelaksana kebijakan publik yang dikeluarkan sesuai dengan atau mengikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada hal yang juga saya pelajari tentang adaptif. Jadi di sini ada namanya selain individu yang adaptif atau ASN yang adaptif, kita juga dikenalkan dengan organisasi adaptif. Jadi organisasi adaptif itu adalah organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Ya, balik lagi kata cepat. Memang sekarang ini karena perubahan juga semakin cepat, maka respon kita terhadap perubahan itu juga harus cepat. Organisasi pun begitu. Ada beberapa poin organisasi ini bersikap adaptif. Yang pertama itu adalah purpose. Purpose ini organisasi tersebut harus memiliki tujuan, harus memiliki maksud yang jelas apa yang akan dilakukan oleh organisasi ini. Terus ada cultural values. Cultural value itu nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan. Sedangkan vision itu adalah bagaimana organisasi tersebut mempunyai planning atau perencanaan ke depannya. Corporate values ini adalah nilai-nilai organisasi atau nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi. Terus ada namanya strategi corporate. Nah, strategi corporate ini adalah strategi bagaimana organisasi tersebut menghadapi suatu masalah. Kemudian ada structure. Selanjutnya itu ada problem solving. Problem solving ini bagaimana organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Terus ada namanya juga partnership working. Partnership working ini adalah kemampuan untuk bekerja sama. Jadi dalam organisasi itu karena kita tidak sendiri tapi melibatkan orang lain, berarti dibutuhkan namanya kerjasama. Terus ada rules. Jadi untuk menjadi organisasi yang adaptif itu perlu rules atau perlu peraturan yang mengikat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan anggota di dalamnya. Nah, sebagai ASN itu adaptif ini dipandang sebagai sebuah nilai budaya. Menurut Peter Senge ada namanya ini learning organization. Learning organization ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu adalah personal mastery. Personal mastery ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengembangkan kemampuan kita sampai mahir sehingga mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi. Kemudian itu ada share vision. Jadi dalam lingkungan kerja itu butuh namanya, sebagai ASN itu butuh namanya share vision. Maksudnya ini berbagi visi, berbagi pandangan, berbagi pemahaman. Jadi kita harus menyamakan perspektif atau pandangan kita dengan teman kita, dengan rekan kerja kita. Kita harus menyamakan pandangan terhadap organisasi kita. Jadi penting untuk menyamakan pandangan ini agar kita bisa dikatakan sebagai ASN yang memiliki sifat adaptif. Karena memiliki pandangan yang sama atau pemahaman yang sama itu akan menciptakan juga namanya akan membuat kita mampu mendapatkan pelayanan atau sistem pelayanan yang berkualitas, mampu melayani secara berkualitas. Kemudian ada model mental. Jadi model mental ini memang maksudnya ada model-model yang bisa kita jadikan dari segi dari
uh, dari mentalnya. Kemudian team learning. Jadi karena kita ASN itu tidak bekerja sendiri, kita itu ada namanya team learning. Jadi team learning ini di mana di dalam tim itu kita saling belajar satu sama lain. Nah, kemudian system thinking. System thinking ini bagaimana kemampuan kita untuk berpikir, bagaimana cara kita untuk berpikir menemukan solusi ketika menghadapi suatu masalah. Nah, penerapan budaya adaptif ini bisa dilakukan, yang pertama itu kita dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Terus yang kedua itu memanfaatkan peluang-peluang yang berubah. Jadi di balik perubahan-perubahan itu pasti ada namanya peluang. Pasti ada namanya peluang. Nah, kita itu sebagai ASN harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Jadi jangan fokus terhadap permasalahannya juga, maksudnya jangan larut dari permasalahan tapi stuck di situ saja. Kita harus melihat peluang sesuatu itu ada di mana dan kita harus mampu memanfaatkan peluang tersebut, jangan disia-siakan. Terus dengan menerapkan adaptif ini itu juga akan mendorong jiwa kewirausahaan. Jadi dengan adanya mampu beradaptif ini lebih tepatnya kita sebenarnya mampu untuk mengembangkan skill berwirausaha. Apalagi sekarang ini internet, sosial media itu sebagai salah satu komunikasi yang paling sering digunakan. Jadi sangat memudahkan sebenarnya bagi kita untuk terjun di dunia wirausaha itu. Terus yang keempat itu terkait dengan kinerja instansi. Jadi adaptif ini selalu berkaitan dengan kinerja instansi karena dengan kita mampu beradaptasi otomatis pelayanan publik itu, kinerja kita itu akan semakin baik. Setidaknya itu kita tidak tertinggal dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan yang kelima itu adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Nah, dengan berperilaku adaptif juga ini, kita mampu untuk memahami, mengetahui apa sih kepentingan-kepentingan yang diperlukan, apa sih kepentingan-kepentingan yang harus diutamakan, seperti itu. Jadi kita mampu melihat poin-poin penting dalam memecahkan suatu masalah atau saat menghadapi sesuatu perubahan. Nah, kesimpulannya yang bisa saya sebutkan itu bahwa ASN ini memang harus memiliki sikap adaptif agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, khususnya masalah pelayanan publik, sehingga pelayanan publik ini bisa secara tepat dan berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.